Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini semangat sekali ya anak-anakku semuanya. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai hari ini pelajarannya, ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, karena sudah selesai berdoa, Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Amiratul Zahiro, Buah Bevika Sari, Zaka Elbara Hanif, Zuratul Azwiyah, Hisham Nabil Nasrullah, Muhammad Akil Brilian. Oh iya, masuk semua ya hari ini. Iya. Ya anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan memperdalam materi hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin, minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya. Apa Alisa? Iya, tema 4. Tentang apa? Temanya tentang apa? Tema 4, hidup dan bersih ya. Terus? Subtema 4. Iya, tepuk tangan untuk Alisa. Nah, Ibu mau mengetes ya siapa yang belajar malam kemarin. Makanya Ibu tanya, oke? Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke tujuan pembelajaran hari ini, Ibu punya ice breaking. Untuk apa Bu ice breaking itu? Untuk mengetes semangat anak-anak kelas 2. Nah gini, kalau Ibu bilang tepuk merah, artinya tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk hijau, berarti tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk biru, berarti tepuknya 3 kali. Ayo coba ya, Ibu tes ya. Tepuk biru. Iya, 3 kali. Kalau Ibu bilang tepuk merah. Kalau Ibu bilang tepuk hijau. Tepuk tangan untuk kelas 2 semuanya. Semangat sekali ya hari ini ya anak-anakku. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak dapat menguraikan makna puisi dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan dan teks apa? Teks tulis, lisan maupun tulis. Nah, yang kedua, anak-anak mampu membuat sebuah puisi yang sangat indah dengan tata bahasa yang sangat indah dan benar serta tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Waktunya apa sekarang? Bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu tadi waktunya apa? Bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang tahu sekarang tema berapa? Apa? Iya, Zaira. Tema 5. Terus tema berapa anak-anak?
1. Pembelajaran keempat. Iya, tepuk tangan semuanya ya untuk kelas 2. Mantap, betul. Berarti tadi malam belajar semuanya ya ini anak-anak. Iya Bu, oke. Mantap sekali, pinter, good, the best pokoknya kelas 2 ya. Nah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan dan memperdalam materi hari ini tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, ayo bukunya dibaca terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu selama 15 menit. Cukup ya untuk membaca, gimana? Cukup Bu. Iya, ayo dibaca dulu materinya, bukunya. Buku temanya dibaca dulu, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Iya. Dibaca dulu ya anak-anakku. Pinter. Ayo, itu apa? Ahmad dibaca. Ya, dibuka ya bukunya. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk membaca. Audio Jungle. Nah, anak-anak, sudah selesai semuanya membacanya? Gimana? Sudah selesai ya? Oke. Nah, hari ini Bu Guru menjelaskannya nggak pakai spidol, juga nggak pakai papan tulis, dan juga nggak pakai penghapus. Bu Guru kali ini menjelaskannya menggunakan apa? Ada yang tahu? Iya, PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint itu ada penjelasannya mengenai materinya dan ada video pembelajarannya. Sudah siap semuanya untuk memulai pelajaran hari ini? Siap Bu? Oke. Kalau sudah siap semuanya, coba Ibu tes dulu ya. Tepuk semangat. Nah, tepuk semangat ini tepuknya gini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran untuk menggunakan PowerPoint, ayo diperhatikan bersama-sama. Nggak boleh ada yang berbicara satu bangku, nggak boleh ada yang ngerumpi, nggak boleh ada yang tola-tole. Harus mendengarkan penjelasannya. Nanti ada video pembelajarannya. Sudah siap semuanya untuk memulai? Siap Bu? Oke. Dirwati. Pintar sekali anak kelas 2. Oke. PowerPoint-nya akan Ibu slide ya di sini. Nah, anak-anak, ini adalah PowerPoint yang akan Ibu jelaskan. Kali ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pembelajaran 4. Subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Slide selanjutnya, pembelajaran 4. Ada fotonya ayah yang sedang menanam dengan anak-anaknya. Selanjutnya, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Menjelaskan isi puisi muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan KD 4.5. Selanjutnya, puisi merupakan sekumpulan
kata yang telah disusun sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembuatan puisi dituliskan dengan kata-kata yang sangat indah. Untuk itu, memahami isi sebuah puisi, kita perlu membacanya terlebih dahulu dengan cermat dan teliti. Dan kalian juga harus mengerti makna puisi atau kata-kata yang akan digunakan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi itu singkat penjelasan tentang puisi. Selanjutnya anak-anak, perhatikan contoh puisi berikut ini. Contoh puisi Mas Koki. Puisi tersebut bertemakan alam, karya dari Syufrida. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Isi puisi menceritakan tentang ikan peliharaan. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Isi puisi ini anak-anak berisi tentang ungkapan perasaan bangga seseorang. Jadi, isi dalam puisi tersebut menceritakan tentang ikan peliharaan yang berisikan tentang ungkapan perasaan bangga seseorang. Selanjutnya, Ibu punya video pembelajaran, yakni tentang tema 5 ini, pembelajaran 4, subtema 1. Tentang tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman. Ibu punya video pembelajaran. Jadi habis ini disimak dengan baik-baik ya anak-anak. 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih di pembelajaran tematik tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang keempat nih adik-adik. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Kira-kira puisi apa ya yang dibaca oleh Benny? Yuk kita lihat bersama-sama adik-adik. Nah, ini adalah puisi yang dibaca oleh Benny. Judulnya Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Mari adik-adik kalian dengar ya. Puisi Taman Bungaku ini akan Kak Citra bacakan untuk adik-adik semuanya. Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku,
berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi cara membaca puisi Taman Bungaku. Adik-adik perlu ketahui bahwa ketika kita membaca puisi itu berbeda dengan cara kita membaca bacaan yang lain, adik-adik. Nah, yuk kita pelajari tentang puisi. Kak, Beni mau bertanya. Ini kata Beni ya. Iya, silahkan jawab kakak. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Beni. Nah, puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait itu biasanya terdiri dari beberapa baris. Bukan puisi itu bila bentuknya paragraf atau bacaan. Banyaknya baris itu tidak ditentukan. Nah, pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah adik-adik. Jadi puisi itu biasanya kata-katanya yang padat, kata-katanya itu yang tidak terlalu melebar kemana-mana ya, dan kata-katanya itu indah seperti puisi Tamanku tadi. Nah, puisi adalah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Nah, ciri-ciri puisi apa? Nah, ciri-ciri puisi itu tadi menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang bagus adik-adik. Lalu ditulis dalam bait-bait. Satu baitnya bisa terdiri dari 4 baris. Nah, cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa atau membaca buku bacaan adik-adik. Dalam membaca puisi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga ekspresi. Apa yaitu? Bingung Kak Citra apa artikulasi, apa intonasi, apa ekspresi? Nah adik-adik yuk kita pelajari satu persatu. Artikulasi itu adalah saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Jadi intinya adalah pengucapan katanya harus jelas. Jadi bukan taman bungaku, engkau kupandang indah selalu. Bukan seperti itu adik-adik. Kata-katanya itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Berikutnya itu tadi artikulasi. Sekarang intonasi. Nah, intonasi itu suara jelas, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan, atau bisa juga tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Tadi ketika Kak Citra membacakan puisinya itu tidak tinggi terus suaranya, tapi juga kadang pelan, kadang tinggi seperti itu. Itu namanya intonasi. Lalu berikutnya tadi ekspresi. Nah ini adik-adik tidak bisa melihat ekspresinya Kak Citra ya. Ekspresi itu adalah raut wajah kita saat kita membacakan puisi, harus sesuai temanya adik-adik. Misalnya kalau puisinya tentang sesuatu yang menyenangkan ya wajah kita itu ceria. Tapi kalau puisinya tentang kesedihan ya wajah kita sedih. Itu yang namanya ekspresi adik-adik. Setiap puisi itu biasanya ada kata-kata yang indah atau kata-kata yang bagus. Nah, kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata adik-adik. Di sini Kak Citra punya kata cangkul. Apa sih makna dari cangkul itu? Nah, sebelum kalian mencari tahu makna dari cangkul, Kak Citra tunjukkan dulu. Cangkul itu seperti ini gambarnya. Jadi ini biasanya digunakan oleh para petani, tukang kebun. Untuk apa? Menggali tanah adik-adik ya. Nah, berarti cangkul itu adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Lalu berikutnya ada kata tumbuh. Nah, Kak Citra punya gambar manusia, hewan, tumbuhan. Di sini terlihat dari manusia yang awalnya kecil ya, hanya bisa merangkak, lalu tumbuh.
Awalnya ayam dari telur bisa tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga begitu. Lalu apa sih arti dari kata tumbuh? Nah, kata tumbuh itu artinya adalah bertambah besar. Selanjutnya, penugasan. Penugasan nanti bisa Ibu jelaskan, lalu Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti bisa dilihat di situ penugasannya apa aja, tugas atau pekerjaan rumah atau tugas yang dikerjakan di sekolah. Bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, penjelasan dari PowerPoint ini sudah selesai. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang puisi. Nah, tadi kata Benny tanya kepada kakaknya, "Kak, itu puisi itu gimana? Dan yang bukan puisi itu gimana?" Nah, jadi anak-anak, puisi adalah yang berbentuk dan yang ditulis dengan bentuk bait. Itu namanya puisi. Nah, dalam bait terdiri atas baris. Itu namanya puisi. Yang bukan puisi itu ditulis dengan paragraf dan banyaknya, tidak ada batasannya dan tidak ditentukan. Itu namanya bukan puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang ditulis dengan kata-kata yang indah, terus padat dan kias. Itu namanya apa, Nana? Pengertian dari puisi. Puisi ya. Oke, selanjutnya. Nah, siapa yang tahu apa itu ciri-ciri puisi? Nah, ciri-ciri puisi itu anak-anak ada 3 macam. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Itu tadi ciri-ciri kayak yang pertama disebutkan sama yang ditanyai Benny. Nah, anak-anak, yang kedua ciri-cirinya yaitu ditulis dalam bait. Apa? Iya, dalam bait. Dan yang ketiga anak-anak, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, selanjutnya kita beralih ke cara membaca puisi. Cara membaca puisi itu anak-anak berbeda dengan membaca sebuah kalimat biasa. Cara membaca puisi itu anak-anak ada lagunya, ada artikulasinya, ada nadanya, intonasinya, dan ada ekspresi wajah. Jadi anak-anak, cara membaca puisi itu juga ada beberapa macam. Nah, sekarang kita melanjutkan ke makna puisi. Tadi di video sudah dijelaskan, ada cangkul, terus apa? Menyiram. Itu tadi merupakan makna-maknanya ya yang ada di video pembelajaran. Betul sekali. Oke, karena Bu Guru sudah menjelaskan materi tentang hari ini, yaitu tentang menyangkut puisi, maka kali ini Bu Guru akan memberikan soal individual, tetapi ada soal kelompok juga. Tapi yang dikerjakan dulu adalah soal individual. Soalnya sedikit, nggak banyak
banyak. Nanti bisa dilihat di LKPD yang diberikan oleh Bu Guru. Nah, anak-anak, soalnya itu ada 2 macam. Ini yang tugas awal loh ya. Soal yang individual dibuat oleh ibu sendiri. Dan soal yang kedua ini halaman 41, nggak boleh contekan. Nanti kalau sudah dikumpulkan di meja Bu Guru. Oke, Bu Guru kasih waktu selama 20 menit ya, cukup ya. Nanti habis ini Bu Guru kasih LKPD-nya. Di situ sudah Ibu jelaskan tentang materi soalnya dan instruksi soalnya. Nanti bisa dilihat di LKPD. Oke, Bu Guru bagikan ya LKPD-nya. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah memegang LKPD-nya. Habis ini Bu Guru bagikan, habis itu langsung dikerjakan. Nggak boleh contekan ya. Sudah kebagian semuanya LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum mengerjakan, Bu Guru mau mengetes tepuk semangat. Semangat. Oke. Selamat mengerjakan anak-anak. Audio Jungle. Nah, anak-anak, karena sudah selesai semuanya dan tugasnya sudah dikumpulkan di mejanya Bu Guru, kali ini Bu Guru akan membagi kelompok. Kelompoknya itu ada 2 orang. Jadi berpasangan 2 orang. Dibagi Bu Guru ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, seterusnya. Gimana? Sudah kebagian semuanya kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena sudah dibagi semuanya kelompoknya, karena di LKPD-nya sudah dilihat anak-anak, sudah di situ sudah tertera membuat apa? Tugasnya membuat apa kalau kelompokan? Membuat puisi. Dengan tema apa? Pengalamanku. Jadi, tugasnya kelompok hari ini adalah membuat puisi. Ya, nanti habis ini didiskusikan temanya pengalamanku. Ibu beri waktu selama 25 menit untuk mendiskusikan membuat puisi dengan kelompoknya ya. Iya. Ayo dikerjakan. Tugasnya bisa dilihat di LKPD ya. Sudah selesai semua anak-anak tugasnya membuat puisi? Kelompoknya sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena sudah selesai, nanti 2 pasang, satu kelompok maju ke depan ya, untuk membacakan puisinya, mempresentasikan hasil diskusi, yaitu membuat puisi tadi ya, dibacakan di depan kelas secara bergantian ya. Ayo dimulai dari kelompok mana ini yang mau maju dulu? Kelompok mana? Kelompok 1 dulu. Sepakat ya kelompok 1? Oke. Audio Jungle. Anak-anak, sudah selesai semuanya yang maju ke depan, yang membacakan puisinya. Bagus sekali, puisi-puisinya tadi Ibu dengarkan bagus sekali ya. Nah anak-anak, kalau sudah selesai maju semuanya, puisi yang tadi dikumpulkan di mejanya Bu Guru ya. Jangan lupa dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Dan tugas yang tadi individual juga jangan lupa dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Tugas individualnya ada 2, halaman 41 sama tugas yang diberikan Bu Guru sendiri. Nanti dikumpulkan di mejanya Bu Guru ya anak-anak.
Habis ini ibu bawa dulu bukunya, ibu nilai, habis itu minggu depan dibagikan lagi ya. Nanti sudah ada nilainya. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan untuk istirahat, maka akan Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Namun sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru mau memberikan penguatan materi tentang pembelajaran hari ini. Nah, Bu Guru sekarang mau tanya, tadi mempelajari tentang apa anak-anak? Puisi. Ayo, siapa yang tahu puisi itu apa? Pengertian dari puisi itu apa? Puisi itu anak-anak kumpulan kata yang tersusun, yang akan disusun sesuai dengan tema yang telah tentukan, dengan tersusunnya dengan apa anak-anak? Menggunakan kata-kata yang indah, yang puitis. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Yo, siapa yang tahu? Terus yang kedua, bagaimana cara membaca puisi itu anak-anak? Yang pertama, artikulasi. Yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi yang pertama. Ayo yang kedua anak-anak, siapa yang tahu? Hal apa yang perlu untuk difahami dalam membaca puisi? Ada yang mau menjawab? Enggak ada. Oh iya. Iya, Vali, apa? Artikulasi, betul. Artikulasi, intonasi, dan ekspresi wajah. Mimik mukanya itu harus diekspresikan. Diingat-ingat ya anak-anak. Iya. Bu Guru mau tanya sekali lagi, dijawab bersama-sama ya. Tadi pembelajaran hari ini tentang apa anak-anak? Puisi. Mantap betul kelas 2 ini. Oke. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah membaca puisi harus perlu memerhatikan yang pertama, artikulasi A, I, U, E, O-nya. Dan yang kedua, yaitu intonasi, naik turunnya nada. Dan yang ketiga anak-anak, yaitu ekspresi muka. Ekspresi muka ini misalnya temanya sedih, ekspresinya sedih, mendalami dan menghayati. Dan yang kedua misalnya dalam keadaan bahagia, jadi ekspresinya harus gembira. Itu adalah macam-macam yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Dan dalam membuat puisi anak-anak harus mampu mengerti kata-kata yang ingin digunakan dalam membuat puisi. Misalnya tentang tanaman. Bungaku begitu indah bila dipandang. Seperti itu. Jadi membuat puisi harus memperhatikan apa anak-anak? Kata-kata yang ingin digunakan. Bisa difahami anak-anak? Bisa Bu. Oke, mantap sekali kelas 2. Siapa ketua kelasnya anak-anak? Iya, ayo Mas dipimpin doanya. Iya, dipimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Innal insana lafi usrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Amin. Baik anak-anak, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Besok disiapkan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sampai rumah pelajarannya dibuka lagi biar tidak lupa ya. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.